penelitian hukum dari Peter Mahmud Marzuki. Peter Mahmud Marzuki itu adalah seorang profesor dari Universitas Airlangga. Buku ini masuk dalam top 10, my top 10, dalam artian buku yang wajib Anda baca sebelum Anda mati. Jadi satu-satunya buku hukum yang saya masukkan dalam top 10 saya adalah buku dari Peter Mahmud Marzuki ini. Kenapa? Karena sangat mempengaruhi cara berpikir saya, penelitian hukum ini. Bahkan ketika saya menulis resensi atau menulis buku, skripsi, tesis, dan sebagainya, itu saya sangat berpedoman pada buku ini, yaitu buku penelitian hukum. That's why saya memasukkannya ke dalam top 10. Nah, apa sih fungsi penelitian itu? Fungsi penelitian itu adalah tentunya mencari kebenaran. Tetapi yang harus kita garis bawahi, antara satu disiplin ilmu dengan disiplin ilmu yang lain itu tentunya mengalami perbedaan. Misalnya kalau kita mengacu pada disiplin ilmu hukum, maka karakter penelitiannya adalah sifatnya yang preskriptif. Preskriptif itu artinya kita hanya menentukan apa yang harus dan apa yang tidak boleh. Beda dengan penelitian empiris misalnya yang menggambarkan secara deskriptif atau menggambarkan saja kenyataan-kenyataan realitas di lapangan. Nah, karena sifatnya preskriptif, maka teori kebenaran yang digunakan oleh disiplin ilmu hukum adalah koherensi. Sementara jika disiplin ilmu lain yang empiris, teori kebenaran yang digunakan adalah korespondensi. Koherensi itu artinya mencari relasi antara aksioma dan teorema. Misalnya teorema itu adalah peristiwa hukum, kita cari yang di atasnya, apakah dia relevan atau koheren dengan yang di atasnya apa tidak. Jadi batu uji itu akan berakhir kepada aksioma tertinggi dalam artian misalnya kausalitas ataupun prinsip non kontradiksi. Nah, tetapi miskonsepsi yang terjadi, banyak penelitian hukum dilakukan secara korespondensi. Dalam artian dia turun ke lapangan dan kemudian meneliti misalnya kajian-kajian yang ada di lapangan, sehingga ia kemudian menggambarkannya secara deskriptif. Padahal ilmu hukum itu sifatnya preskriptif. Nah, apa yang kemudian dicari koherensinya? Misalnya peristiwa hukum itu apakah koheren dengan aturan apa tidak? Misalnya kalau kita mau lebih tinggi lagi, apakah aturan hukum itu koheren dengan normanya? Kalau mau lebih tinggi lagi, apakah norma hukum itu sudah koheren dengan asasnya? Dan yang paling tinggi adalah apakah suatu asas hukum itu sudah koheren dengan etika? Kita tahu bahwa kaidah hukum itu sebenarnya berasal dari kaidah etika, termasuk pula agama, cuman semakin dikonkretisir demi kepastian hukum itu sendiri. Nah, kenapa kemudian dikonkretisir? Karena demi kita menemukan adanya kepastian hukum. Nah, kepastian hukum itu sejalan dengan positivisme hukum. Tetapi yang harus kita garis bawahi, antara positivisme dan normativisme itu berbeda. Positivistik itu artinya kita mengacu kepada aturan tertulis, sementara normatif belum tentu ada aturan tertulisnya, tetapi sudah sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Nah, adapun karakteristik dari penelitian hukum seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa harus ada sifatnya preskriptif. Yang kedua, teori kebenarannya itu koherensi, bukan korespondensi. Misalnya kalau kita ambil contoh antara sosiologi hukum dan hukum masyarakat dan pembangunan. Kan sama-sama objek kajiannya adalah masyarakat. Apa yang kemudian membedakannya? Metodologi. Metodologi dari sosiologi hukum ya tentunya sosiolegal. Jadi dia melihatnya secara empiris dan kemudian mencari korespondensi antara ide dan realitas, kemudian menjabarkannya secara deskriptif. Berbeda dengan hukum masyarakat dan pembangunan, karena dia adalah metodologi dari disiplin ilmu hukum, maka harus preskriptif. Dia kemudian menyajikannya secara koherensif dan kemudian mencari apa yang harus dan apa yang tidak boleh dilakukan dalam suatu kajian kemasyarakatan. Nah, kalau kita mau mencari analogi terdekat dari penelitian preskriptif adalah apa yang kemudian dilakukan oleh para dokter. Misalnya dalam disiplin ilmu kedokteran. Ya, dokter tujuannya adalah hanya untuk menganestesi dan kemudian memerintahkan atau melarang penggunaan atau mengkonsumsi sesuatu. Misalnya kalau kita sakit gigi, kita ke dokter, ya dokter hanya kemudian memberikan preskripsi. Oh, kamu tidak boleh makan ini, kamu harus mengkonsumsi ini. Begitu pula misalnya analogi yang tepat untuk disiplin ilmu hukum. Jadi kita hanya memberikan preskripsi antara kamu tidak boleh, misalnya kalau hukum tata negara ya, misalnya negara kita itu tidak boleh misalnya menerapkan kapitalisme karena kita adalah ekonomi Pancasila yang tertuang dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar misalnya. Itu yang kemudian kita sebut sebagai preskripsi. Nah, peranan logika dalam
penelitian hukum itu sangat penting, karena dalam logika misalnya kalau kita mengambil 3 jenis argumentasi mulai dari deduksi, induksi sampai analogi, itu sangat berperan penting dalam penelitian hukum. Misalnya deduksi, kita mencari dulu premis mayor, yaitu aturan-aturan hukum sampai kepada etikanya atau asas hukumnya, kemudian kita menyesuaikannya dengan premis minor atau isu-isu hukum yang kita temui dalam pembahasan kita, sehingga lahirlah konklusi. Sebaliknya, induksi misalnya kita mulai dulu dari peristiwa-peristiwa hukum yang kecil, kemudian kita kaitkan dengan premis mayor dalam artian perundang-undangannya. Sementara analogi itu kita mencari presidennya saja. Analogi kan kita mencari kesamaan unsur kemudian menarik suatu konklusi. Jadi kalau dalam sumber hukum itu namanya jurisprudensi. Misalnya ada satu kasus hukum pencabulan. Jadi kita tidak perlu terlalu dalam lagi mencari pasal yang berkaitan dengan pencabulan. Langsung aja misalnya mengikuti jurisprudensi terhadap putusan hakim yang terdahulu. Nah, itulah mengapa peran logika itu sangat berguna dalam suatu penelitian hukum. Nah, bagaimana kemudian kita dapat mengidentifikasi isu hukum? Nah, kita dapat membenturkan masalah-masalah yang terjadi, dalam hal ini peristiwa hukum dengan aturan hukum ke norma hukum ke asas hukum, sampai asas hukum ke etika. Atau kita mencari antara dasen dan doselinnya, apa yang seharusnya terjadi dan apa yang terjadi di lapangan. Nah, adapun ragam pendekatan dari penelitian hukum itu, misalnya pendekatan status approach atau pendekatan perundang-undangan. Yang kedua, pendekatan kasus atau case approach. Yang ketiga, pendekatan historis. Yang keempat, pendekatan perbandingan. Dan yang terakhir, pendekatan konseptual. Kita ambil contoh kasus pendekatan perundang-undangan. Misalnya isu hukumnya adalah apakah negara hukum Pancasila mengakomodir hukum Islam. Nah, perundang-undangannya ya kita cari tuh. Misalnya mulai dari Undang-Undang Dasar, bahkan lebih terjauh dari itu misalnya rumusan terhadap Pancasila yang awal-awal dalam BPUPKI sampai kepada Perda. Nah, kalau kita mau pakai pendekatan kasus, kita mengambil kasus-kasus di mana Pancasila itu mengakomodir hukum Islam, misalnya dalam sidang konstituansi pada 1959. Kalau kita mau pakai pendekatan historis, berarti kita lihat dulu nih sejarah hukum dari satu rezim ke rezim lainnya. Nah, ada buku yang paling menarik mengenai sejarah hukum yang ditulis oleh Prof. Sutanyo yang berjudul Dari Hukum Kolonial Menuju Hukum Nasional. Itu menarik sekali itu buku. Yang keempat, misalnya kalau kita menggunakan pendekatan perbandingan atau comparative approach, kita kemudian membandingkan antara sistem hukum Islam itu sebenarnya seperti apa, sistem hukum di Indonesia itu seperti apa, dan di mana titik temunya. Dan yang kelima, pendekatan konseptual. Jadi kita menawarkan konsep baru, misalnya kita kemudian merujuk kepada buku Mahfud MD yang berjudul Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen. Di situ dijelaskan oleh Mahfud MD bahwa hukum Islam itu sebenarnya masuk dalam sistem perundang-undangan, dalam hal ini fungsinya sebagai sumber hukum material. Nah, berkaitan dengan sumber penelitian hukum itu terbagi 3 secara garis besar. Yang pertama primer, yang kedua sekunder, dan yang ketiga bahan non-hukum. Nah, bahan hukum primer adalah segala bentuk perundang-undangan termasuk putusan pengadilan yang sifatnya tekstual tentunya. Sementara bahan hukum sekunder adalah seluruh buku teks hukum termasuk wawancara, kuliah, dan putusan pengadilan yang dibukukan. Jadi harus sifatnya teks. Sementara bahan non-hukum adalah wawancara yang tidak dibukukan, mata kuliah yang tidak dibukukan, dan buku-buku lainnya yang bukan buku hukum tetapi relevan dengan isu yang kita bahas. Itu termasuk bahan non-hukum. Nah, terakhir langkah-langkah dari penelitian hukum. Izinkan saya menyederhanakannya ke dalam 7 langkah. Pertama, teman-teman misalnya para peneliti baik itu S1, S2, S3 ataupun penelitian legal opinion, pertama satu, identifikasi dulu fakta hukum. Apakah ini fakta hukum atau bukan, atau ternyata cuma fakta yang tidak ada isu hukum di dalamnya. Yang kedua, eliminasi yang tidak relevan dengan fakta hukum. Misalnya ada suatu fakta yang terjadi, seseorang menyumbang di panti asuhan. Jika itu uangnya sendiri secara halal, itu bukan fakta hukum. Baru masuk ke dalam fakta hukum jika uangnya adalah uang orang lain atau bahkan uang negara, itu kemudian masuk dalam korupsi. Yang ketiga, menetapkan isu hukum. Jadi kita tetapkan isu hukum atau problem hukum apa yang terjadi dalam penelitian yang akan kita bahas. Apa sih perbedaan
atau apa kemudian dasen dan dasolennya penelitian yang akan kita bahas ini. Yang keempat, kumpulkan bahan-bahan hukum seperti yang disebutkan tadi, bahan hukum primer, sekunder, dan bahan non-hukum. Yang kelima, kajian mendalam terhadap isu hukum yang kita ajukan. Misalnya isu hukum yang kita ajukan adalah tentang hukum Islam, misalnya signifikansi hukum Islam terhadap negara Republik Indonesia. Kita kemudian kumpulkan tuh semua bahan-bahan hukum, kita kaji isunya secara mendalam, apa sih problematikanya dan apa hipotesa yang kita ajukan. Yang keenam, tarik kesimpulan untuk memberikan pandangan Anda terhadap isu hukum yang Anda ajukan. Dan terakhir, tentunya berikan preskripsi tentang apa yang harus dan apa yang tidak boleh dilakukan terhadap isu hukum yang Anda ajukan. Saya kira itu penelitian hukum dari Peter Mahmud Marzuki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan?